lalu nomor rekening bank dan atas nama. Ini nomor rekening bank dan atas nama untuk masing-masing relawan. Jadi rekening pribadi dari masing-masing relawan. Ini biasanya kalau di pusat digunakan untuk pembayaran imbalan seperti itu. Kemudian ada mentor magang di sini, ini juga bisa diinput nama mentor magangnya. Misalkan biasanya mentor magang itu dipegang oleh ASKU ya, banyakan oleh asisten kepala unit. Lalu di sini juga ada pendataan seragam. Nah, ini seperti ukuran. Nah, ini sudah dapat atau belum seperti itu. Ukuran seragam. Nah, ini juga bisa diisi sesuai dengan ukuran seragam dari relawannya masing-masing. Nah, kemudian kami juga memberikan submenu absensi. Nah, ini untuk memudahkan kepala unit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari motivatornya. Contoh misalkan atau mungkin dirinya sendiri. Nah, misalkan ada yang tidak masuk gitu ya. Nah, ini bisa diisi gitu, bisa dipilih. Misalkan contoh hari ini tanggal 18 bulan 5. Nah, absensinya karena apa? Contoh sakit dengan keterangan dokter seperti ini. Ini sebagai pengingat kita semuanya ya. Nanti misalkan ada eh, konfirmasi dari operasional, konfirmasi dari HRD, jadi kita bisa tinggal lihat di submenu absensi. Oke, ini seperti itu ya. Jadi untuk pengisiannya saya kira mudah ya, tinggal pilih nama, terus nanti tanggal dan absensinya karena apa. Nah, ini juga sudah ada pilihannya. Nah, bisa langsung di input seperti itu. Sakit tanpa keterangan dokter. Nah, seperti ini. Ini juga bisa ya. Jadi tinggal dipilih saja pilihan absensinya karena apa. Kemudian selanjutnya ada rekap jadwal. Nah, di sini ada rekap jadwal untuk semua motivator, baik itu ASKU maupun guru atau motivatornya. Nah, ada dari SRJ sampai dengan SKS atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada semuanya. Ini teman-teman kepala unit ya, Bu Iis sebagai KU juga bisa melihat. Oh, ini mana nih murid-murid atau jam-jam yang masih kosong, jam-jam yang masih bisa diisi murid ketika nanti sudah ada murid yang mendaftar. Nah, dari sini kita bisa lihat. Lalu ada jadwal detailnya juga. Nah, di jam sekian ya, ini juga bisa diganti-ganti ya sesuai dengan nama gurunya. Oh, di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat jam sekian ini sudah penuh semuanya. Tinggal yang diisi, yang harus diisi ya, yang masih kosong di jam berapa. Ini sesuai dengan gurunya masing-masing ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan kepala unit untuk melihat kode jadwal atau jam di mana guru-guru masih kosong untuk diberikan murid selanjutnya. Oke, ini kolom relawan tadi ya, ada profil, absensi, rekap jadwal, dan jadwal detail. Kita masuk ke menu selanjutnya, ada menu humas. Nah, humas ini adalah murid aktif ya, yang mengajak orang lain untuk mendaftar di Bimba. Ya, jadi misalkan UI sudah punya murid aktif ya. Nah, murid aktif ini mengajak orang lain untuk mendaftar ke Bimba. Nah, murid aktif yang mengajak tadi disebut humas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini humas untuk pendataan humas ya. Jadi misalkan ada humas baru gitu. Nah, misalkan tanggal registrasinya hari ini 18/5. Nah, nomor induk humasnya misalkan kita isi satu nomor urut saja gitu. Terus namanya siapa? Nah, ini nama orang tuanya ya, nama orang tua muridnya gitu. Misalkan nama orang tuanya Arif, statusnya komunitas ya, karena orang tua murid Bimba, nomor HP-nya bisa diisi sesuai dengan nomor HP-nya saja. Kemudian pekerjaannya, misalkan pekerjaannya guru. Nah, seperti itu. Alamatnya, misalkan Baduy, Ciboleger. Nah, bisa ditambahkan RT RW gitu ya kalau ada silahkan. Nah, seperti itu. Itu jika ada yang mengajak.
Oke, ini untuk humas. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke murid. Murid ya, menu murid. Nah, di sini ada menu trial baru. Nah, sebelum di Bimba kan ada ya yang namanya proses trial ya, Bu Is ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita isi untuk tanggal mulainya, kelasnya ya, kelasnya seperti tadi bisa kita pilih kelas Bimba atau English. Kemudian namanya tinggal di input sesuai namanya, tanggal lahirnya, guru trialnya. Nah, guru trial ini biasanya diisi oleh ASKU ya biasanya. Tapi kalau tidak ASKU boleh motivator atau mungkin KU-nya gitu. Kalau belum ada, kalau memang situasi-situasi tertentu. Tetapi kalau semuanya sudah lengkap, ada motivator, ada ASKU, ada KU. Nah, yang berhak untuk mengisi trial ini biasanya ASKU. Lalu info anak tersebut bisa tahu tentang Bimba dari mana? Bisa dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian nama orang tua ini bisa diisi salah satu saja ya. Bisa papahnya atau mamahnya gitu. Kemudian yang kedua nomor telepon. Nah, ini juga sama nomor telepon papanya atau mamanya. Nah, disarankan saat ini kan kita menggunakan WhatsApp ya. Biasanya ada itu yang eh, masih orang tua yang. Nah, ini kami sarankan agar nomor telepon yang ada WhatsApp-nya karena lebih memudahkan kita juga seperti itu. Dan tinggal alamat. Alamatnya diisi sesuai alamat muridnya tersebut. Ya, seperti itu ya. Ini untuk murid trial baru. Lalu kita lanjut ke buku induk. Nah, untuk buku induk ini adalah jantung dari aplikasinya ya. Kalau buku induknya ini tidak diisi, otomatis aplikasinya tidak bergerak, tidak ada data yang bisa kita input atau data yang kita olah seperti itu. Jadi ini yang paling penting di antara lainnya gitu ya. Tapi yang lainnya juga penting, tapi ini yang terpenting. Jadi data di sini jangan sampai salah, jangan sampai eh, keliru saat memasukkannya. Ini untuk buku induk murid. Nah, di sini ada NIM ya. NIM itu nomor induk murid. Nah, kalau misalkan dari Baduy Ciboleger belum ada murid, sudah ada murid atau belum, Bu? Belum. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini bisa diisi nomor urut saja ya. Misalkan nomor urut satu gitu. Nah, kita akan otomatis menggunakan 4 digit ya, 0001. Jadi seperti itu. Kalau NIM itu urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya seperti itu ya. Nah, tinggal nanti namanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, tanggal masuknya diisi ya. Sama seperti tadi pengisian tanggal menggunakan tanda garis miring. Kemudian usia dan lama belajar ini sudah otomatis ya. Ketika tanggal masuknya tidak diisi, lama belajarnya hilang, tidak ada. Ketika tanggal lahirnya tidak diisi, maka usianya juga hilang. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanggal lahir ini akan mengisi kolom usia, tanggal masuk mengisi lama belajar, kemudian ada tahapan. Nah, di Bimba itu kan ada dua tahapan ya, tahap persiapan, ada tahap lanjutan, ada kelas persiapan, ada kelas lanjutan. Nah, ini disesuaikan dengan kelasnya seperti itu ya. Kemudian ada tanggal keluar. Nah, ini seperti ini. Contoh, contoh ya, ini yang sudah ada yang keluar. Nah, ini kalau anaknya sudah keluar, di input tanggal keluarnya. Misal ini tanggal 1 keluarnya tanggal 15. Kemudian alasan atau kategori keluarnya. Nah, di sini ada pilihan kategori keluarnya. Ya, dari atas ada banyak kegiatan sampai dengan eh, lain-lain. Nah, kalau order sertifikat, order STPB, order sertifikat dan STPB ini biasanya digunakan untuk murid yang sudah lama keluar, nah tetapi ingin order, nah ini kita bisa gunakan, kita bisa masukkan lagi untuk nama anaknya, kemudian eh, di input tanggal keluarnya, nah kategori keluarnya bisa dipilih yang order-order tadi. Kemudian alasannya ditulis ya seperti ini. Orang tua merasa keberatan karena harus ke kalender. Nah, jadi memutuskan untuk off seperti itu. Disesuaikan ya untuk alasannya seperti apa. Jadi
tinggal dimasukkan saja sesuai dengan alasan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, kemudian ada kelasnya. Ini kelasnya nanti akan otomatis ya. Ada kelas otomatis terisi kalau karena dia Bimba Ayoeo. Kemudian golongannya. Nah, golongan ini nanti kita bisa lihat ya. Eh, golongan ini anggapannya adalah kelas gitu. Ada kelas S2, S3, S4, S5. Nah, saat ini yang berlakukan hanya S3 dan S6 ya untuk di unit pasif. Jadi kita bisa gunakan S3, S6 ini untuk kelas standar. Terus ada kelas beasiswa. Ada S3B1. S3B1 ini dengan beasiswa 100.000, S3B2 dengan beasiswa 200.000, ada S3B3 beasiswa 50.000 dan D itu duafa ya, beasiswa full gitu, seperti itu. Kemungkinan nanti di Baduy itu menggunakan D semua ya Bu Is ya. Di sana tanpa SPP bukan ya? Ya betul ya. Jadi nanti kalau di Baduy bisa menggunakan yang golongan D gitu ya. D semuanya, kemudian KD ini kategori. Kategori bisa gunakan yang terakhir ya, F atau G bisa digunakan. Nah, ini disesuaikan saja. Kemudian statusnya ini nanti otomatis kalau tanggal lahirnya tanggal keluarnya diisi, maka statusnya akan berubah menjadi keluar. Tetapi kalau tanggal keluarnya ini tidak diisi, maka statusnya akan menjadi aktif ya seperti ini ya. Ini status otomatis. Lalu kalau ada murid baru, nah biasanya kalau ada murid baru dia juga akan statusnya berganti baru seperti ini ya. Nah, kenapa dia akan berstatus baru kalau tanggal masuknya ini bulan masuknya ini sama dengan bulan awal seperti itu ya, bulan yang ada di dashboard. Oke, kemudian ada biasanya kalau ada murid baru ada petugas trialnya. Nah, ini petugas trialnya bisa diisi. Biasanya yang trial itu ada ASKU ya atau motivator jika memang ASKU belum ada gitu bisa diberikan kepada motivator yang lain. Kemudian ada input guru ya. Input guru atau motivator ya disesuaikan saja dengan motivator yang diberikan. Ya, di sini bisa dipilih nama-nama motivatornya sesuai dengan yang ada di data relawan. Kalau di data relawan tidak diinput namanya, maka di sini tidak akan muncul nama gurunya. Nah, maka di sini tidak akan muncul nama gurunya, nama nama petugas trialnya, nama askunya seperti ini. Kemudian ada nama orang tua, ya, orang tua murid, kemudian nomor telepon, sama seperti tadi kita sarankan untuk nomor teleponnya yang ada WA-nya agar lebih memudahkan kita. Kemudian di sini ada not, ada catatan, ada aktif kembali, cuti, ganti golongan, pindahan, belum bayar SPP, murid mutasi masuk, murid mutasi keluar, dan garansi. Kemudian ada nomor merger atau nomor cabang ya. Ini nomor cabangnya sama ya pasti ya, disesuaikan dengan nomor cabang yang ada di sini. Kemudian nomor pembayaran murid ini akan terisi otomatis dari NIM, dari nomor cabang dan juga dari kelas Bimba. Kemudian ada not garansi di sini berkebutuhan khusus. Not garansi yang berkebutuhan khusus ini dimasukkan ketika anak tersebut tidak berhak diberikan garansi. Ya, jika anak tersebut tidak berhak diberikan garansi, maka not berkebutuhan khusus ini diinput. Ya, tetapi kalau kartu garansinya diberikan, tidak perlu diberikan not. Seperti ini saja, gitu ya. Nah, contoh ada anak yang tidak harus diberikan garansi, maka anak tersebut harus di laporannya diberikan catatan berkebutuhan khusus karena tidak diberikan garansinya. Nah, kemudian di sini ada masa aktif ya, masa aktif duafa. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya beasiswa non full dan duafa gitu. Yang golongannya S3B1, golongannya D
Nah, ini pasti ada masa aktifnya. Nah, seperti ini. Ini pasti ada masa aktifnya. Kepala murid wajib memperbarui karena kan untuk eh, golongan S3B1, golongan duafa ini masa aktifnya hanya 6 bulan ya, hanya 6 bulan. Maka di 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga, 6 bulan seterusnya, nah, ini tinggal teman-teman atau ibu-ibu kepala unit input lagi gitu. Misalkan yang sudah habis ya, jika ada di sini. Nah, seperti ini. Ini tadinya pasti habis di bulan April gitu ya. Tanggal akhirnya yang ada di sini ini di bulan April. Kemudian harus kita mulai lagi atau kita sudah ada pengajuan lagi dari orang tuanya. Nah, tinggal kita sesuaikan, kita input tanggalnya. Nah, maka dia akan bertambah lagi untuk tanggalnya. Ini terutama teman-teman yang ada di unit pasif yang statusnya beragam ya dari S3 dari murid biasa sampai dengan beasiswa duafa. Nah, ini harap dicek untuk masa aktif duafa dan beasiswa non full. Kemudian ada asal modul. Nah, ini asal modul ini pemberian modul. Ini dari unit atau dari pusat gitu. Karena ada ya, kita ada bimba interview biasanya diberikan langsung dari pusat. Tapi kalau yang ada di unit sekarang sudah diberikan dari unit semuanya. Keterangannya opsional. Kemudian ada level ya. Ini level muridnya dari level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini bisa diinput dari konfirmasi dari konfirmasi gurunya masing-masing ya. Nah, anak tersebut sudah masuk level berapa, kemudian ini full tatap muka atau full DLC gitu ya, full interview atau kombinasi TM dan DLC. Nah, ini silahkan bisa di input. Kemudian ada kode jadwal. Kode jadwal dari 106. Nah, yang berawalan 101 ini adalah SRJ atau Senin, Rabu, Jumat 06, 07, 08 seterusnya sampai dengan 16 itu adalah jam. Ya, contoh misalkan. Nah, ini 108 berarti SRD RSJ jam 8. Kalau kita ganti misalkan SRJ jam 16 berarti seperti ini. SRJ jam 9 nah seperti ini. Jadi seperti itu ya. Tinggal kita sesuaikan sesuai jadwalnya. Kalau yang awalan angka 2 ini berarti SKS Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu jam pembelajarannya jam membimbakan ya. Jam membimbakannya itu dari jam 8 sampai jam 11 ya. Karena setelah jam istirahat di Selasa dan Kamis ada meeting KU, Rohis ataupun eh, training penyegaran relawan dan di hari Kamisnya belajar bersama Bimba. Jadi untuk eh, SKS ini biasanya dari jam 2.08 sampai 2.11 seperti itu ya. Tinggal disesuaikan jamnya. Kemudian di sini ada alamatnya, tinggal diisi alamat dari masing-masing eh, muridnya seperti itu. Nah, biasanya itu kalau ada pendaftaran murid baru kita mintakan data diri gitu ya, data diri. Nah, kemarin juga sempat ada yang tanya data dirinya misalkan tidak ada gitu. Data diri itu kan ada akte, ada kakak gitu ya. Kalau belum ada biasanya ada kan ya seperti itu. Ada yang aktenya belum selesai dibuat, ada yang hilang. Nah, ini bisa menggunakan surat keterangan lahir ya jika ada atau surat keterangan dari pemerintah desa setempat. Seperti itu. Yang penting surat itu menjelaskan bahwasannya benar-benar orang itu ada di lokasi tersebut atau benar-benar menyampaikan bahwasannya yang bersangkutan memang dari warga eh, desa atau kelurahan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi ya untuk sampai alamat ya. Nah, ini diisi sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada dua ya, Bimba Ayu ada English. Nah, kita gunakan yang Bimba karena kita lebih ke Bimba Ayu. Kalau yang ada Englishnya bisa menggunakan English seperti ini. Oke.
Oke, lalu kemudian saya lanjut lagi ke menu berikutnya ya. Ada menu keuangan. Nah, untuk menu-menu lainnya mungkin nanti jika ada pertanyaan saja ya. Menu keuangan di sini ada harga, daftar harga. Di sini ada daftar harga yang berlaku di unit pasif ya. Ada harga promo itu 175.000, harga daftar ulang ya, daftar kembali ini 200.000, harga umum, harga saat ini yang berlaku 375.000. Kemudian ada harga kaos, harga KPK, harga sertifikat, harga STPB. Ini ada 60 disesuaikan seperti ini ya. BCABS 01, BCABS 02. Nah, ini harga awalnya 100.000 tetapi untuk BCABS saat ini untuk unit pasif untuk murid aktif ya harganya 75.000 ya, diskon ya 25% ya. Nah, ini juga sebagai kemarin saya koordinasi dengan Bu Yis juga nih terkait BCABS 02 ya, teman-teman yang masih belum mensosialisasikan silahkan disosialisasikan karena BCABS ini sangat penting untuk proses mempercepat tumbuhnya minat baca belajar anak. Kemudian ada kelas standarnya yang biasa kita pakai, kita gunakan kelas S3 ya. S3 standar seminggu 3 kali. Nah, ini ada kodenya. Kodenya ini dari sini A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang lazim yang biasanya digunakan ini dari D, E, D, E, F. Tapi kalau mau ada yang menggunakan dari kode A, B, C, silahkan. Yang penting ada pengajuan dan disetujui oleh pusat. Seperti itu ya. Pengajuan terlebih dahulu. Jadi sekarang untuk kelasnya yang digunakan S3 dan S6. Ini untuk kelas standarnya. Kelas khusus pun sama, K3 dan K6. Kelas 3 hari seminggu 3 kali, K6 khusus seminggu 6 kali. Seperti itu. Kemudian untuk beasiswa, ini S3B1, S3B2, S3B3 sampai dengan 2FA ya, beasiswa full seminggu 3 kali. SPP-nya 0. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa dilihat-lihat lagi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan di unitnya masing-masing. Yang penting kalau ada pengajuan silahkan bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita lanjut ke harga lalu ke penerimaan ya. Nah, ini untuk penerimaan. Mungkin kalau di Baduy Ciboleger ya karena gratis mungkin penerimaannya minim ya seperti yang saya kelola di sini di Bimba Bate Gede ya mungkin itu kita hanya mendapatkan dari uang penerimaan kaos, tas dan KPK seperti itu Bu Iis. Jadi mungkin bisa ditanyakan ya nanti ke Bu Erika atau Bu Wulan apakah nanti akan disamakan seperti rumah baca Bate Gede atau eh, seperti apa untuk biaya lainnya seperti itu. Kalau di Bate Gede ada penerimaan dari tas, kaos dan KPK seperti ini. Nah, ini kita isi masing-masing, kita manualkan karena kita tidak menggunakan MCM seperti di unit pasif lainnya gitu ya. Jadi kita masih input manual di sini. Ada kaos, tas. Nah, tinggal kita sesuaikan saja angkanya seperti itu berapa harga jual di Baduy Ciboleger. Nanti tinggal Bu Iis silahkan konfirmasi ke eh, koordinator unit di Baduy Ciboleger ya. Oke. Lalu ada lagi tentang petty cash ya. Nah, petty cash ini adalah kas unit ya. Anggapannya petty cash ini kas unit. Kalau ada kas unit di sini kita bisa input antara input pemasukan ya, pemasukan atau petty cash. Nah, ini kita inputnya di debit. Kemudian ada pengeluaran atau kredit. Ya, misalkan ada pembelian-pembelian, tinggal kita input, tinggal kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Misalkan ada pembayaran internet ya di tanggal sekarang 18/5 seperti ini ya. Nah, internetnya apa, berapa jumlahnya, nah tinggal disesuaikan. Oke, tinggal diinput di kreditnya gitu. Misalkan 200.000. Nah, seperti ini. Nanti saldonya akan otomatis berkurang. Ini ada link buktinya, link bukti transfernya. Nah, ini bisa disiapkan di Google Drive nanti. Seperti itu ya.
Namun sebelum mengisi ini ya, tanggal, kategori, keterangan, debit, kredit, di sini ada saldo awal yang harus kita isi ya. Saldo awal ini disesuaikan dengan saldo akhir di bulan sebelumnya ya. Misalkan saldo awalnya kita belum pernah punya pengeluaran, belum pernah punya pemasukan, berarti saldo awalnya nol ya. Nah, tinggal disesuaikan. Tapi kalau kita sudah ada pengeluaran dan pemasukan di bulan sebelumnya gitu. Nah, misalkan sisanya 921.000 gitu. Nah, tinggal di sini kita input 921.921.000. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kita sesuaikan saja saldo awal dan saldo akhirnya dengan saldo akhir di bulan sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada rekap, ini ada rekap penerimaan ya. Ada data SPP, data SPP ini kalau di Badu Cibuleger sepertinya tidak tak perlu dipakai. Ada imbalan di sini juga. Nah, ini untuk mengecek, mengetahui RBRB-nya, KTR-nya ada di sini. Ya, lalu ada komisi murid baru. Kalau di Badu juga tidak ada sepertinya. Kemudian ada bagi hasil juga tidak ada. Jurnal kita lanjut ya, Bu Is ya ke DPU, data perkembangan unit. Nah, data perkembangan unit ini adalah data rekap murid per hari ya dalam 1 bulan. Nah, seperti ini. Ini di bulan Mei dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 nanti muridnya ketahuan. MTB murid trial baru, MB murid baru, MK murid keluar, MA murid aktif, BNF beasiswa non full ya, D duafa. Nah, seperti itu ya. Oke, ini jumlahnya nanti akan disesuaikan dengan jumlah murid baru, murid keluarnya, dia akan naik turun. Ada grafiknya juga seperti ini. Nah, dari 208 dia karena ada murid barunya jadi 209, 210, 211. Kalau ada murid keluarnya nanti akan turun, naik seperti itu ya. Oke, kemudian data modul. Nah, ini juga penting ya untuk Bu Iis karena dari sinilah Bu Iis akan tahu terkait modul yang akan diberikan nanti. Keluar masuknya modul berapa gitu seperti itu. Nah, ini ada daftar harganya, ada jenisnya, ada labelnya, ada nama produknya. Nah, ini juga bisa disortir ya. Kalau misalkan Bu Is mau mencari harga kaos berapa. Nah, ini juga bisa kita lihat. Oh, di sini ada kaos anak L, kaos anak atau mungkin modul baca A gitu ya. Modul baca. Nah, di sini ada 1A, 1B, 1D. Nah, seperti itu. Tinggal Bu Is sortir saja, pilih saja mana yang mau eh, dilihat gitu. Yang penting nyarinya di nama produknya, jangan jenis ya, atau kategori. Nah, kenapa saya arahkan untuk itu? Karena nanti ada pemasukan kode ya, ada memasukkan kode gitu, atau memasukkan label di sini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk penerimaan. Nah, nanti Bu Is akan dikirimkan dari pusat, yaitu ada mungkin kaos anak, ada ATK Bimba, ada buku seperti ini ya, ada seragam, modul gitu ya. Nah, ini dicatat Bu Is. Setiap ada yang masuk gitu, ada penerimaan modul, ini Bu Is catat. Biasanya ada satu faktur gitu, atau apa nih, satu resi gitu ya, satu resi. Nah, ini Bu Is catat nomornya, kemudian tanggal penerimaannya. Nah, itu masuk ke minggu berapa gitu ya, disesuaikan dengan kalender. Lalu label ini tadi yang ada di harga ini ya, label ini ya. Nah, misalkan di sini kan penerimaannya kaos XL. Nah, kalau Bu Is bingung labelnya apa ya gitu. Nah, bisa dicek di sini kaos XXL. Nah, kaos. Nah, di sini ada XXL seperti ini ya, tinggal dipilih. Ini di unselect dulu, kemudian dipilih satu. Nah, ada kaos XXL.
Kodenya KXXL seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan saja keperluan apa yang datang seperti itu ya. Tapi biasanya di racingnya juga ada gitu, sudah ada labelnya, tinggal di input. Kemudian jumlahnya berapa ya, disesuaikan dengan jumlah yang datang. Ini untuk ketika ini di input kategori jenis nama produk ini sudah otomatis sampai dengan harga satuan dan juga isi totalnya. Nah, ini juga sudah otomatis. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau barang yang tadi Ibu terima, Ibu distribusikan kepada murid-muridnya. Nah, contoh seperti ini. Ada modul yang diberikan kepada anak pasti ya, setiap hari ya, gitu, setiap pembimbingan. Nah, ini juga Ibu catat di sini. Ibu tulis tanggal berapa, minggu keberapa, labelnya apa, jumlahnya berapa, diberikan kepada siapa. Ini sesuai NIM muridnya. Nah, ya, jadi tinggal dicari misalkan NIM-nya nama siapa, dicari di buku induk ya. Kalau sudah ketemu tinggal diinput di pemakaian. Nah, seperti ini. Modul Bimba, modul matematika 6B diberikan kepada anak Abizar seperti ini. Oke ya. Nah, dari penerimaan dan pemakaian yang tadi sudah di kita input, nah nanti di akhir bulan akan ada rekap stok ya. Kita rekapitulasi stok modul, stok barang, stok produk Bimba yang ada di unit ya untuk nanti kita bisa kirimkan lagi di bulan selanjutnya. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini, data seperti ini. Nah, yang harus Bu Iis lakukan adalah mengisi stok opnam di sini ya dan juga saldo awal ya. Saldo awalnya. Misal sekarang kan belum ada modul sama sekali misal ya. Nah, ini bisa diisi kosong semua. Nah, kemudian nanti biasanya di akhir itu Pak Panca biasanya memberikan ada stok opnam ya, tanggal stok opnam. Nah, nanti dihitung satu persatu dari modul, kaos, tas yang ada produk-produk yang ada di Bimba pokoknya ya, yang ada di sini. Nah, ini dihitung semuanya ada berapa. Nah, nanti hasilnya dimasukkan ke sini. Misal modul baca 1A masih ada berapa gitu ya, contoh. Nah, seperti ini tinggal diisikan gitu ya. Diisikan di sini seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada order. Nah, order di sini ada modul, ada ini untuk order kaos ya. Nah, contoh ini biasanya kalau sudah ada murid baru ya, kalau ada murid baru di sini akan otomatis. Nah, kemudian Bu Is tinggal eh, menambah size-nya saja ya, menginput size-nya saja. Contoh size-nya ini KAL berarti kaos anak ukuran L, KAS kaos anak ukuran S, KAM urusan M dan selanjutnya ya sampai XXL seperti itu. Nilainya, tasnya ini sudah otomatis. Ya, tinggal mengisi size saja. Kemudian di sini ada sertifikat. Nah, sertifikat itu ada dua ya di sini ya. Ada membaca cerita pendek dan menulis karangan sederhana. Grade 1 dan grade 2 ini untuk English seperti itu. Kemudian STPB ini juga sama ya, tinggal di sini kita masukkan tanggal lulusnya. Ini STPB surat tanda peserta Bimba ya. Kemudian ada ATK. Nah, kalau misalkan butuh ATK ya, ini ada kode-kodenya juga. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalkan pendaf- eh, pendaftaran ini buku pendaftaran gitu ya. Lalu jumlahnya berapa bisa diisikan, nanti akan dikirimkan. Kemudian juga ada rapot. Nah, ini tinggal VA-nya atas nama siapa gitu ya. Kemudian keterangannya. Lalu satu lagi di dashboard awal di home ya, di home ini juga ada daftar kontak staf admin pusat. Nah, dari rekrutmen, dari personalia, dari admin Konit,
data murid, penerimaan, petty cash, ATM, simple, laporan, eh, STPB ya, ada sertifikat dan STPB, IT unit, kemudian bagian modul, fasilitas unit dan IT aplikasi. Nah, di sini ada semua daftar kontaknya. Ini juga nanti bisa Ibu hubungi jika misalkan terjadi kendala. Mungkin kalau dari Baduy Cibolger nanti akan lebih ke sini ya, ke Pak Panca gitu ya, bagian modul seperti itu. Dan juga data murid dan penerimaan Pak Yogi, Bu Sinta, Pak Panca seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya eh, arahkan terlebih dahulu ya. Ini untuk pengetahuan awal untuk Bu Iis di Baduy Ciboleger. Nanti misalkan memang masih ada kendala, silahkan bisa hubungi saya ya. Nanti bisa nomornya bisa minta Bu Erika ya atau Bu Wulan itu silahkan atau Bu Novi juga punya itu. Ya, silakan bisa kontak saja. Nanti kita bisa diskusi di via chatting ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Bu Iis. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita masuk juga pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, bagaimana Bu Iis? Baik, mungkin untuk saat ini belum ada sambil nanti. Ya, Ya. belum ada ya karena laporannya belum dibuat jadi belum tahu juga gitu ya, Bu Is ya. Oke, baik. Ya, baik. Yang penting Bu Is tetap semangat dan terus belajar untuk aplikasinya tidak perlu dibuat bingung. Kalau memang ada kendala bisa konfirmasi ke kita atau kalau misalkan ada kenal salah satu teman yang ada di bimba-bimba lain bisa sambil berdiskusi dengan teman-teman yang lain seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Is. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan juga mungkin untuk dari teman-teman di KU unit lain nih yang ingin bertanya ya terkait aplikasi. Karena di sini juga saya tadi mengundang Bu Sinta dan Pak Satria ya ada di sini. Silakan. Nanti jika ada kendala bisa disampaikan nanti agar eh, kita bisa berdiskusi bersama. Silakan teman-teman yang lain bisa langsung resen ataupun membuka mikrofonnya jika ada pertanyaan. Oke, tidak ada, betul ya, tidak ada ya. Jadi untuk kendala-kendala sudah didiskusikan ya dengan Kornit, dengan staf mobile dan juga teman-teman di relawan pusat ya. Kalau memang sudah tidak ada, berarti kita cukupkan terlebih dahulu untuk Bu Iis di Bimba Baduy Ciboleger. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan jika ada kendala nanti bisa konfirmasi ke saya atau teman-teman operasional yang lain agar kita bisa bantu untuk proses di sana ya di rumah baca Bimba Ayoyo Bimba Baduy Ciboleger gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman kepala unit yang juga mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan. Kita akhiri meeting training pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Lawan Bimba, berbuat baik dengan bijaksana.